Shalom saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat, sekalipun situasi dan kondisi saat ini kurang menguntungkan. Saudara-saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Dan di sana juga dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, secara spesifik kali ini kita akan membahas mengenai sukacita. Saudara-saudara, banyak orang berpendapat bahwa sukacita itu diperoleh dari kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Misalnya kondisinya badan sehat, kemudian bisnisnya lancar, keluarganya baik-baik, mobilnya bagus, rumahnya mewah, dan lain sebagainya. Dan juga mungkin dia berpendapat bahwa situasi yang menguntungkan, situasi yang mendukung, itu yang membuat sukacita. Tetapi sebenarnya saudara, itu adalah eksternal faktor atau faktor-faktor yang berasal dari luar. Ketika kita mendasarkan pada eksternal faktor atau faktor-faktor yang dari luar ini, maka sukacita mudah sekali untuk hilang dan sifatnya hanya sementara. Pada hakikatnya saudaraku, sukacita itu berasal dari internal faktor atau faktor yang dari dalam. Jika kita mendasarkan pada faktor-faktor yang dari luar sukacita kita, maka banyak sekali alasan untuk kita kehilangan sukacita. Semisal, saat ini banyak sekali wabah penyakit. Banyak sakit penyakit di mana-mana. Kemudian banyak orang di PHK sehingga kehilangan pekerjaan. Orang yang berbisnis juga sepi. Belum lagi dengan kondisi biaya yang semakin tinggi, di mana tidak ada pemasukan, saudara bisa bayangkan. Tetapi kita akan bertanya, kemudian apa kehendak Tuhan untuk anak-anaknya? Nah, saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa." Artinya sukacita itu terus menerus. Sukacita itu tidak berkesudahan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sukacita adalah salah satu dari buah roh yang menandakan bahwa seorang percaya sudah mengalami dewasa secara rohani. Sehingga sukacita adalah bagian yang penting dari kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kunci dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 9 ayat yang ketiga dikatakan, "Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi." Jelas saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa sukacita sejati hanya diperoleh karena Tuhan dan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan belajar 3 hal. Alasan sukacita yang diberikan
oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa kita dipilih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 4 ayat yang keempat di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Di sana juga dikatakan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, saudara-saudara, jika Tuhan yang empunya segalanya, Dia mengasihi dan memilih kita, apakah kita ada alasan untuk tidak bersuka cita? Yang kedua adalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam kita menjalani lembah kehidupan, dalam kita menjalani beratnya atau tingginya persoalan-persoalan hidup, kita tahu bahwa ada Allah yang turut bekerja. Nah, saudara-saudara, seberapapun berat masalah kehidupanmu, ketika engkau tahu bahwa Allah kita turut bekerja, maka apakah kita masih tidak bisa untuk tetap bersuka cita? Nah, saudara-saudara, sekarang yang ketiga. Dasar yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita adalah satu-satunya jalan ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup manusia hanya sementara. Rata-rata mungkin 70-80 tahun. Tetapi kehidupan kelak, kehidupan di surga adalah kehidupan dalam kekekalan. Dan kita memperoleh jaminan yang pasti bahwa suatu saat kita kembali ke rumah Bapa di surga. Saudaraku, boleh saya tambahkan, dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan ini kita dapat simpulkan bahwa sukacita kita sebagai orang percaya bukan sukacita karena faktor-faktor yang dari luar, bukan sukacita karena eksternal faktor yang sifatnya hanya sementara dan bahkan bisa hilang. Tetapi sukacita kita adalah sukacita yang mempunyai dasar yang sejati, yaitu sukacita yang dari Tuhan dan karena Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.